kru jalanin kontrak kayak orang lagi numpang hidup. Bangun, kerja, capek, gajian, pulang lagi. Banyak orang kelihatan aman pas payday, padahal dalamnya lagi runtuh pelan-pelan. Ada yang saldonya masuk, tapi hatinya tetap padat. Kalau gaji cuman jadi obat bius, lama-lama lo nggak lagi bangun masa depan. Cuma dipakai buat bertahan, bukan buat bertumbuh. Lo sadar gak sih? Banyak kru jalanin kontrak kayak orang lagi numpang hidup. Bangun, kerja, capek, gajian, pulang lagi. Kayak hidup cuman disewa per bulan, bukan dibangun pelan-pelan. Padahal yang bikin capek itu kadang bukan kerjaannya. Yang bikin capek itu pas lo sadar bahwa waktu lo itu jalan, tapi hidup lo muter di titik yang sama terus menerus. Kontrak selesai, duit lewat doang, capeknya numpuk, dan ceritanya masih itu aja. Masalah yang sama, pola yang sama, cuma latarnya beda. Kadang dulu nangisnya di kamar sempit, sekarang nangisnya di kabin. Dulu stresnya di rumah, sekarang stresnya sambil lihat lautan. Dan itu pahit sih, karena ternyata pindah tempat gak selalu bikin hidup ikut pindah juga. Kita sering lihat kontrak cuman kayak hitungan bulan. 6 bulan kerja, 6 bulan bertahan, terus 6 bulan nunggu pulang. Tapi sebenarnya kontrak itu lebih dari itu. Kontrak itu adalah satu season hidup lo. Satu potongan waktu yang diam-diam lagi ngebentuk diri lo. Mau lo sadar atau enggak, season ini lagi nulis sesuatu yang hidup di lo. Bisa jadi sekarang dia lagi nulis tabungan lo. Bisa jadi dia lagi nulis trauma. Bisa jadi dia lagi nulis disiplin. Atau bisa jadi dia lagi nulis kebiasaan bocor yang makin susah dibenerin. Karena 6 bulan itu gak kecil. 6 bulan cukup buat bikin sesuatu tumbuh. Tapi juga cukup buat bikin sesuatu rusak pelan-pelan. 6 bulan cukup buat nabung. Cukup buat lunasin lubang yang selama ini lo sembunyiin. Cukup buat kasih napas ke hidup lo yang udah lama sesek. Cukup buat bangun versi diri yang lebih tenang. Tapi 6 bulan juga cukup buat lo ngulang alasan yang sama. Gue capek, gue pantes. Nanti kontrak depan deh gue benerin. Padahal ya, kadang kata-kata nanti itu bukan rencana. Itu cuma tempat manis buat nunda kenyataan. Dan kenyataannya gini, hidup tuh gak nunggu lo siap. Dia bakal jalan terus. Umur bakal nambah, tenaga bakal berkurang. Tanggung jawab mulai dikit-dikit numpuk. Dan lo gak bisa terus-terusan ngarep bahwa masa depan bakal datang nyelamatin versi lo yang sekarang. Makanya gue makin percaya, gaji kapal itu bukan cuma duit. Bukan cuma angka atau nominal yang datang dan pergi. Gaji kapal itu adalah blueprint. Dia bukan piala. Bukan bukti lo udah menang.
bukan hadiah hiburan karena lo berhasil bertahan. Dia cuma bahan mentah, peta di awal, atau blueprint. Sisanya tergantung tangan siapa yang pegang. Lo mau bikin fondasi atau cuma bikin ilusi kalau hidup lo baik-baik aja? Karena jujur, banyak orang kelihatan aman pas payday, padahal dalamnya lagi runtuh pelan-pelan. Ada yang saldonya masuk, tapi hatinya tetap panik. Ada yang tiap bulan transfer kemana-mana, tapi gak pernah transfer rasa aman ke dirinya sendiri. Ada yang udah kerja mati-matian, tapi gak pernah benar-benar tahu semua ini lagi dibangun buat apa. Kosong. Dan menurut gue, itu lebih serem daripada saldo yang tipis. Karena duit yang sedikit masih bisa dicari lagi. Tapi hidup yang keburu habis buat pola yang salah, itu yang bikin nyesek. Kadang kita emang pakai gaji buat pelarian, buat balas dendam karena kecapek, buat nutup rasa kosong, buat beli perasaan gue hidup kok. Dan sekali lagi, gue gak bilang itu aneh, itu manusiawi. Tapi, kalau gaji cuman jadi obat bius, lama-lama lo gak lagi bangun masa depan. Lo cuma lagi bikin rasa sakit lo tidur bentar. Besoknya bangun lagi, ulang lagi, gitu terus. Makanya yang bahaya bukan cuman kebiasaan boros. Yang bahaya itu kalau lo mulai normalin hidup tanpa arah. Kerja keras tapi gak tahu buat apa. Gajian tapi gak tahu mau dibawa kemana. Capek tapi gak pernah berhenti cukup lama buat nanya satu hal. Gue ini sebenarnya lagi bangun hidup, apa cuma lagi sibuk biar gak sempat mikir? Karena sibuk itu sering kelihatan keren, padahal belum tentu bermakna. Rame belum tentu maju, dan penuh aktivitas belum tentu ada arah. Dan mungkin itu yang bikin banyak kru diam-diam kosong. Bukan karena mereka lemah, bukan karena mereka gak niat, tapi karena mereka hidup terlalu lama dalam mode survive, sampai lupa rasanya hidup dengan sengaja. Kalau kontrak pertama berantakan, wajar. Biasanya kita semua pernah goblok di awal. Gaji pertama masuk, ego juga ikut-ikutan check-in. Singgah port dikit, lapar mata. Lihat barang lucu online, langsung check out. Lihat diskon, ngerasa itu adalah takdir. Lihat orang lain enjoy, lu FOMO. Wajar. Namanya juga baru ngerasa pegang hasil capek sendiri. Tapi kalau kontrak kedua, ketiga, keempat, masih pola yang sama, itu bukan belum sempat belajar. Itu artinya lo udah lihat kebocorannya, tapi masih milih tidur di rumah yang atapnya bocor. Dan hujannya gak nunggu lo siap, dia tetap bakal turun. Makanya, mungkin yang lo butuh bukan motivasi gede-gedean, bukan kalimat bijak yang disimpan di notes, bukan konten produktif yang bikin lo semangat 15 menit doang. Mungkin yang lo butuh cuma satu hal, revisi. Kecil, tapi jujur. Revisi cara lo ngelihat gaji. Revisi cara lo ngelihat kontrak.
Revisi cara lo ngomong ke diri sendiri setiap kali lo payday. Revisi kebiasaan yang kelihatannya receh, tapi diam-diam nguras masa depan lo. Karena hidup gak selalu hancur karena satu keputusan gede. Kadang dia bocor dari lubang-lubang kecil yang lo anggap sepele. Dan sebaliknya, hidup juga gak selalu berubah karena momen dramatis. Kadang dia berubah karena keputusan sederhana yang lo ulang-ulang terus. Sampai nasib lo pelan-pelan kalah sama disiplin lo. Jadi sekarang coba jujur lagi. Kontrak lo yang ini lagi ngebangun apa? Dana darurat? Tabungan buat pulang nanti? Utang yang pelan-pelan diberesin? Modal usaha? Versi diri yang lebih tenang? Atau jangan-jangan kontrak ini cuma lagi jadi mesin yang ngubah tenaga lo jadi uang, lalu ngubah uang itu jadi hilang? Karena gak semua hasil harus kelihatan mewah. Kadang hasil terbaik dari satu kontrak itu bukan barang, tapi ruang napas. Bukan jam tangan baru, tapi tidur yang gak kebangun karena panik. Bukan sepatu baru, tapi perasaan bahwa hidup lo gak serapuh dulu. Bukan validasi orang, tapi rasa hormat ke diri sendiri. Dan menurut gue, itu jauh lebih keren. Soalnya di dunia yang ribut ini, tenang itu mahal. Arah itu mahal. Bisa bilang gue tahu gue lagi ngapain itu juga mahal. Makanya, kadang masalahnya bukan gaji lo yang kurang. Kadang, masalahnya kontrak lo cuma dipakai buat bertahan, bukan buat bertumbuh. Dan itu kalimat yang emang gak enak untuk didengar. Tapi, justru karena gak enak, mungkin dia perlu didengar sama lo. Karena lo bukan cuma nomor kabin. Lo bukan cuma nama di crew list. Lo bukan cuma sekedar kru ID. Lo bukan cuma orang yang datang, kerja, lalu hilang pas sign off. Lo adalah manusia yang lagi pegang satu season hidup. Dan season ini gak netral. Dia lagi ngebentuk lo. Kalau lo isi dengan arah, dia bakal jadi fondasi. Kalau lo isi dengan pelarian, dia bakal jadi pola. Dan kalau lo isi dengan kesadaran, dia bakal jadi titik balik. Kalau lo isi cuma dengan, ya udahlah, jalanin aja. Gue berserah aja lah, pasrah aja. Dia bisa berubah jadi penyesalan yang telat dikasih nama. Jadi, pertanyaannya bukan lagi kontrak ini berat atau enggak. Karena iya berat, kerja di kapal memang berat, gak usah dipoles. Pertanyaan yang lebih penting adalah, dari semua berat ini, nanti gue pulang bawa apa? Mau pulang bawa capek doang? Atau bawa fondasi? Mau pulang bawa cerita? Atau bawa perubahan? Mau pulang sebagai orang yang cuma bertahan? Atau sebagai orang yang akhirnya mulai ngebangun hidupnya dengan sadar? Karena pada akhirnya, kontrak itu bukan cuma soal berapa lama lo tahan. Tapi soal selama lo tahan itu, lo berubah jadi apa? Gaji bisa habis, kontrak bisa selesai. Nama kapal bisa ganti, teman sekabin bisa datang dan pergi. Tapi keputusan kecil yang lo bikin selama satu kontrak lo, itu sering tinggal lebih lama dari yang lo kira.
Jadi mungkin mulai sekarang, mulai detik waktu ini juga, jangan lihat kontrak lo cuma sebagai 6 bulan kerja aja. Lihat dia sebagai 6 bulan buat bangun sesuatu. 6 bulan buat berhenti muter di pola yang lama. 6 bulan buat revisi hidup yang selama ini lo biarin jalan autopilot. 6 bulan buat buktiin kalau capek lo nggak harus selalu berakhir jadi angka masuk keluar doang. Karena kalau gaji adalah blueprint, maka tiap kontrak adalah kesempatan buat ngegambar ulang hidup lo. Sebelum hidup keburu ngegambar sendiri tanpa izin dari lo. Dan lucunya nggak semua kru pakai season ini dengan cara yang sama. Ada yang tiap pulang dari kontrak langsung haus validasi. Ada yang semua duit hasil kerja kerasnya dikirim pulang sampai akhirnya dia hidup dari sisanya doang. Dan di episode berikutnya kita bakal reality check bareng. Sebenarnya lo termasuk kru tipe yang mana? Apa tipe FOMO Port Hunter? Atau tipe kirim semua ke rumah? Karena kadang masalah finansial kita bukan dimulai dari duit yang kurang, tapi dari pola yang kita ulang terus, sampai akhirnya pola itu terasa normal. Padahal diam-diam lagi ngerusak hidup kita. Well, see you on next episode.